sini mengenai tentang stunting, dan terlebih judul kami atau tema kami pada diskusi kami pada hari ini yaitu mengenai zero stunting dan pencegahan dini stunting. Terus sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan teman-teman yang hadir di sesi diskusi ini. Saya sendiri dengan Yunda, Saya Siti Manggito, saya Windy, dan saya Rosa. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersama akan membahas mengenai apa itu stunting, gitu ya. Jadi mengapa judul kita ini bisa disebut Zero Stunting tahun 2023, pencegahan dini terkait stunting, yaitu karena pembahasan kita akan membahas mengenai apa itu stunting. baik, benar sekali apa yang telah dikatakan oleh Mbak Yunda tadi, bahwa bincang-bincang kita kali ini akan membahas sedikit edukasi tentang stunting untuk menuju zero stunting di tahun 2023 seperti itu. Bagaimana hal itu sangat urgensi gitu ya, banyak sekali permasalahan stunting di masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, maka dari itu, kenapa sih kira-kira se-urgensi apa sih stunting itu? Nah, jadi sebelum kita mulai membahas apa itu stunting, bagaimana itu stunting, terlebih dahulu kita dapat mengetahui definisi dari stunting itu, agar teman-teman di sini bisa lebih mengetahui apa itu stunting. Nah, jadi stunting itu merupakan salah satu permasalahan gizi kronis pada balita secara global yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari anak seusianya. Nah, menurut artikel yang saya baca nih, sekitar 161 juta anak di dunia mengalami stunting, yang mana setengah dari jumlah anak balita yang mengalami stunting ini tuh berada atau tinggal di wilayah Asia, termasuk Indonesia ini. Nah, sumber itu tuh berasal dari UNICEF atau WHO atau World Bank tahun 2017, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan keempat. Nah, urutan keempat dari stunting dunia. Lalu saya juga membaca jurnal yang ada di internet nih mengenai stunting. Berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SSGI ini, Kementerian Kesehatan Indonesia mengatakan bahwa prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada tahun 2022. Angka ini memang turun, yang dari turun sekitar 2,8 poin dari tahun sebelumnya. Nah, di sini saya akan memberitahu beberapa provinsi yang mengalami stunting ini. Contohnya seperti di Nusa Tenggara Timur kembali menempati posisi teratas dengan angka balita stunting sebesar 35,3%. Meski masih bertengger di posisi puncak, namun prevalensi balita stunting di NTT menurun dari tahun 2021 yang sebesar 37,8%. Selanjutnya ada Provinsi Sulawesi Barat di peringkat kedua dengan prevalensi balita sebesar 35%. Lalu ada Papua Barat dan Nusa Tenggara Barat memiliki prevalensi balita stunting masing-masing sebesar 34,6% dan 32,7%. Nah, terdapat 18 provinsi dengan prevalensi balita stunting di atas rata-rata angka normal. Nah, sisanya 16 provinsi ini berada di bawah rata-rata angka stunting nasional. Lalu di sisi lain, balita menempati peringkat terbawah alias prevalensi balita stunting terendah nasional yang presentasinya sebesar 8% atau jauh di bawah angka stunting nasional pada tahun 2022. Itu jurnal yang telah saya baca, yang telah saya lihat. Nah, selain itu juga pada tahun 2017 tentang anak itu data yang ditentukan oleh Bappenas dan UNICEF itu menunjukkan bahwa beban ganda atau nutrisi dan gizi anak yang terjadi di Indonesia itu sudah mulai meningkat ya. Jadi ini menunjukkan angka yang sudah sangat serius gitu. Nah, dari hal tersebut mungkin dari
riset-riset atau dari jurnal-jurnal yang disampaikan, tentunya sudah dapat disimpulkan bahwa stunting itu termasuk permasalahan yang cukup serius gitu, terlebih di negara kita, negara Indonesia dengan penduduk yang banyak gitu, dengan berbagai status ekonomi, status pekerjaan dan sebagainya. Oh, menarik sekali ya pembahasan kita pada kali ini. Apalagi apa yang benar banget apa yang dikatakan teman-teman tadi. Apalagi yang dikatakan Mbak Windy bahwa Indonesia itu adalah angka stunting keempat terbesar di dunia. Iya kan Mbak? Ya, Wah, dengan banyaknya negara di Indonesia juga itu angka keempat tertinggi stunting di dunia, itu angka yang sangat fantastis seperti itu ya. Kemudian saya juga membaca sedikit riset dari kesehatan gitu ya, dari Badan Kesehatan mengatakan bahwa pada tahun 2018 itu Mbak, didapatkan angka kejadian balita stunting yang pendek dan sangat pendek. Jadi balitanya ada yang pendek, ada yang sangat pendek seperti itu ya. Di Indonesia mencapai 30,8%. Kemudian dilakukan lagi nih peninjauan di tahun 2019 itu tuh ada penurunan menunjukkan bahwa angka balita stunting di Indonesia itu menjadi 67,67%. Nah, jadi kan menurun nih dari tahun 2018 yang 30,8%, 2019 turun menjadi 27,67%. Ini walau tidak begitu banyak, tapi ya suatu jebolan yang baik lah ya dalam 1 tahun terakhir menurunkan sebegitu angka stunting di Indonesia. Tapi walaupun demikian, hal itu tetap menjadi permasalahan di masyarakat karena menurut WHO itu masih tinggi seperti itu karena di atas angka 20%. Jadi kan angka 27 ini masih tinggi gitu ya. Jadi ya yang 7% ini bisa bersama-sama mungkin ya kita turunkan angka stunting di Indonesia seperti itu. Nah, kalau udah banyak kasus nih, kita lihat nah, kan kita tadi membahas banyak kasusnya stunting, apalagi tadi saya kembali ulang itu bahwa Indonesia tuh nomor 4 di dunia kasus stunting terbesar nih. Lalu kira-kira apa sih akibat stunting itu di peranakan apa? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang faktor apa saja yang mengakibatkan stunting, kemudian apa sebabnya seperti itu ya. Sebenarnya ada beberapa sebab atau ada beberapa faktor yang mengakibatkan anak-anak di Indonesia, balita di Indonesia ini terkena stunting seperti itu. Nah, di antaranya ada faktor ekonomi keluarga yang itu sudah sangat jelas ya, itu berpengaruh banget bagi peningkatan stunting di Indonesia. Pertama, pemenuhan gizi balita itu kan ditentukan oleh ekonomi keluarga ya. Ada banyak sekali angka kemiskinan di Indonesia itu. Jadi bagaimana tidak terjadi stunting seperti itu di Indonesia, kita kemiskinan aja begitu tinggi. Jadi kan pemenuhan gizinya tuh nggak tercukupi gitu ya. Kemudian ada penyakit atau infeksi yang berkali-kali, kemudian kondisi lingkungan sampai pada masalah dalam kesehatan. Jadi lingkungan ini juga sangat berperan aktif ya. Bisa kita bayangkan di luar sana banyak sekali orang yang tinggal bahkan di kolong jembatan, di bawah, di bawah, pokoknya itu di tempat-tempat yang umum lah seperti itu. Bagaimana bakteri, kuman, virus menyerang balita yang daya tahan tubuhnya itu mungkin tidak sekuat kita ya remaja atau dewasa seperti itu. Jadi ekonomi, lingkungan, kemudian penyakit keluarga itu berperan aktif banget dalam penyebab stunting di Indonesia. Nah, itu kan tadi yang Mbak sampaikan terkait penyebab stunting secara luas gitu ya, dari dampaknya. Gimana sih kalau akibatnya dari seorang anak yang sudah terkena stunting gitu, spesifiknya itu gimana? Nah, untuk akibat anak yang terkena stunting ini itu akan terganggu buat tubuhnya yang pasti ya. Akan tetapi bukan hanya itu loh, tapi anak yang terkena stunting ini juga akan terganggu otaknya gitu. Jadi apalagi pada anak-anak yang di usia produktivitasnya baik gitu. Jadi stunting itu tidak hanya menyebabkan menjadi anak yang terdiri, tetapi juga akan mengganggu pertumbuhan otaknya gitu. Jadi anak di usia sekolah itu biasanya akan menghambat prestasinya gitu, dan tentunya di usia produktifnya itu jelas pasti akan terganggu. Dan berarti kalau seperti itu berarti gejalanya anak yang terkena stunting itu bertubuh pendek gitu ya, dari anak-anak seusianya gitu. Jadi proporsi tubuhnya itu terlihat normal, tapi ternyata dia lebih pendek gitu dari anak-anak seusianya. Kemudian berat badannya juga
seperti kurus gitu ya, kurus pendek, terus kemudian tulangnya juga terlihat lebih rendah atau lebih pendek gitu dari anak-anak seusianya. Nah, apakah itu termasuk juga dari gejala stunting yang serius? Nah, benar sekali Mbak Yunda, itu adalah salah satu dari anak yang terkena gejala stunting. Nah, terus sekarang tahu tidak sih apa itu anak yang termasuk dari kategori anak yang dikatakan terkena stunting itu bagaimana? Aku tahu sih, stunting itu masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Hal ini terjadi karena asupan gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizinya. Jadi stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak usia 2 tahun. Nah, kenapa stunting itu tidak bisa terlihat? Ini kan kayak misalnya nih ibu hamil kan harusnya itu mencukupi asupan gizinya yang seimbang, yang baik, suplemennya, vitamin dan lain-lainnya agar sama-sama menjaga kesehatan antara si jabang bayi dan si ibunya. Itu kan tidak bisa kita lihat apakah anak itu stunting atau tidak. Kita bisa melihatnya pun tidak saat anak itu lahir. Oh, anak ini stunting atau tidak itu tuh tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, kita sadar, kita tahu bahwa anak itu terlihat stunting atau tidak ketika anak itu mulai berusia 2 tahun ke atas. Kemungkinan kita bisa melihat dari bentuk fisik anak tersebut stunting atau tidaknya. Nah, seperti itu. Wah, jadi bahaya sekali ya, Mbak. Karena yang ketika anak kita lahir, kita kira ini normal nih, oh biasa aja gitu kan. Tapi ternyata karena kan stunting itu bisa dilihat dari ketika umur anak 2 tahun ke atas gitu ya. Jadi selama dalam kandungan kemudian dilahirkan, kita nggak tahu nih anak kita ini stunting apa enggak. Ya walaupun yang sekarang sudah modern sih, orang bisa mengecek kandungan ya, itu beratnya ideal atau enggak. Tapi kan banyak di Indonesia bahkan banyak wilayah yang tidak terjangkau fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai seperti itu, yang tidak bisa melakukan USG seperti itu kan Mbak. Jadi bahaya banget sih kalau menurut aku, ya kan teman-teman? Ya, jadi itu benar banget ya apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Maka dari itu teman-teman, kita harus melakukan pencegahan, itu udah pasti ya. Untuk menurunkan angka stunting kita harus melakukan pencegahan terhadap stunting itu sendiri, yaitu dengan pemenuhan nutrisi pada 1000 hari pertama kelahiran si balita seperti itu. Kemudian pemenuhan kebutuhan gizi saat hamil, karena ketika ibu hamil itu benar-benar harus terpenuhi nutrisinya, vitaminnya, kemudian suplemen yang bisa membuat ibunya tetap sehat, moodnya baik, kelola stresnya baik gitu ya. Jadi kan ini peran suami dan keluarga pastinya ya, itu berperan penting banget sih. Kemudian ASI eksklusif juga EPASI. Karena zaman sekarang itu kalau saya lihat-lihat ya Mbak di kampus saya juga di Reza juga bener banget ya kayak gitu. Gimana ya? Bayinya itu tidak ASI eksklusif seperti itu loh. Karena mungkin orang tuanya yang zaman sekarang kan ya suami istri sudah bekerja seperti itu. Jadi sekarang saking sibuknya cuti cuma 40 hari, jadi anaknya tidak ASI eksklusif. Malah memakai susu formula atau tambahan makanan dan minuman lainnya. Sedangkan kan bayi itu membutuhkan ASI eksklusif 0 sampai 3 bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan seperti itu ya. Baru bisa tidak ASI eksklusif seperti itu, harus MPASI ya kan. Kemudian mengatur pola hidup sehat, pola asuh orang tua itu berperan banget. Zaman sekarang banyak banget ya Mbak. Orang tua yang terlalu sibuk kemudian mempercayakan kepada pengasuh atau babysitter, ya itu tidak salah. Cuman alangkah lebih baiknya kita menyalurkan kasih sayang itu dari orang tua langsung untuk pertumbuhan si anak gitu ya. Karena kan bagaimanapun naluri orang tua beda gitu dengan naluri seorang babysitter seperti itu. Kemudian ada perbaikan kebersihan lingkungan dan penerapan hidup bersih keluarga. Wah, benar sekali ya teman-teman. Akhirnya menarik sekali ya pembicaraan kita kali ini. Kita mau tahu apa itu stunting dan bagaimana cara penanganannya. Nah, ya betul sekali nih. Maka dari itu, ayo kita sama-sama nih terapkan untuk pencegahan ini stunting. Yuk cegah stunting untuk masa depan kita, bukan hanya untuk keturunan kita saja, untuk anak-anak kita saja, namun untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk menurunkan angka stunting tersebut. Mari kita cegah stunting secara dini. Wah, ini tuh menarik banget sih pembahasan kita hari ini, karena kan balita kemudian akan menjadi remaja dewasa itu kan penerus bangsa kita juga. Jadi bagaimana kita bisa meneruskan bangsa jika angka stunting aja tuh nggak turun-turun seperti itu ya Mbak. Nah,
sekali. Tadi dari semua yang telah dijelaskan atau dijawab teman-teman, mungkin bisa kita simpulkan ya bahwa pencegahan dini stunting itu tidak hanya dimulai saat anak telah lahir. Ternyata tadi sudah dijelaskan sejak jalan kandungan pun harus sudah dicegah begitu ya, mulai dari konsumsi seorang ibunya, kemudian pola stresnya bagaimana, peran orang tua, peran lingkungannya, terlebih peran pasangan gitu ya, itu sangat mempengaruhi gitu. Makanya pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai menuju zero stunting 2023 itu karena apa ya? Karena kita ingin mencegah gitu agar angka stunting di Indonesia itu menjadi 0 gitu, atau zero. Mungkin sekian dari kita berempat bincang-bincang kita hari ini yang telah berdiskusi mengenai stunting. Sekian dari kami, terima kasih yang telah mendengarkan.